Tapi ya, shalom, selamat malam teman-teman, puji nama Tuhan. Saya Maranatha pada malam hari ini bersama teman-teman semua kita bisa berjumpa dalam tayangan live di channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Puji Tuhan teman-teman jika kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertemu, dan saya sangat berbahagia jika pada malam hari ini saya bisa menyediakan dan menyajikan satu topik untuk menjelaskan kepada polemikus-polemikus muslim yang menuduh bahwa kekristenan itu adalah merupakan campur aduk dari agama Yudaisme dengan pagan, ya, ditandai dengannya konsep pengejaran anak Allah atau anak Tuhan ya. Nah, sebenarnya pengejaran anak Allah, anak Tuhan ini di dalam pagan Yunani itu adalah yang mereka sebut sebagai Caesar katanya ya. Nah, si polemikus muslim ini mengutip dari komentar atau pernyataan dari seorang rabi Yahudi, dan dia mengutip pernyataan rabi Yahudinya tanpa memberikan data secara detail ya, tetapi anggaplah bahwa itu benar tuduhan dari seorang rabi Yahudi ya. Dan yang menjadi satu kelucuan yang saya akan tampilkan di sini, saya akan buktikan bahwa justru konsep anak Allah ya yang dikatakan oleh polemikus muslim tadi atau anak Tuhan itu juga adalah tuduhan Al-Quran kepada ajaran Yahudi, bahwa Yahudi dulu sebelum adanya ajaran Isa Al-Masih tentang anak Allah, mereka percaya adanya anak Allah atau anak Tuhan yang disebut Uzair dalam QS At-Tabah ayat 30 ya. Nah, nanti saya akan tunjukin. Dan bagaimana tuduhan dari tuduhan dari Aulah SWT ya terkait dengan konsep anak Allah yang ada terkait dengan Uzair itu ya, itu justru tidak pernah ada di dalam pengajaran orang Yahudi ya. Saya sudah kasih clue tentang apa yang akan kita bahas di sini. Yang pasti ini adalah sebuah kelucuan, anggap saja ini adalah komedi ya dari seorang politikus muslim yang kita akan bahas di sini ya teman-teman. Oke, mari kita mulai membahas terkait dengan hal ini. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman apa yang mereka jadikan polemik. Nah, saya mengangkat judul ini dengan menyatakan bahwa Muslim mengatakan pengajaran Kristen tentang anak Tuhan atau anak Allah adalah mencampur adukan ajaran Yudaisme dengan filosofi Yunani pagan ya, atau pagan Yunani. Kemudian saya membuat subjudul dengan mempertanyakan kepada Muslim, jadi dari mana Aulah SWT tahu bahwa orang Yahudi juga menjadikan Uzair ya sebagai anak Tuhan di QS 9 ayat 30 sampai 31. Jadi dia mengutip seorang rabi ya, pernyataan rabi. Sebenarnya ini polemikus yang saya maksud ini adalah Rifa Wa'wo ya. Rifa Wa'wo ini memframing polemikus framing dari Rifa Wa'wo ini, seorang polemikus wanita muslim. Dia mengangkat satu pernyataan dari rabi itu seorang pendeta Yahudi yang menyatakan seperti ini ya teman-teman ya. Kekristenan saat ini adalah mencampur adukan Yudaisme dengan filosofi Yunani pagan. Ya, orang Yunani dan Romawi menyebut Caesar mereka dengan nama anak Tuhan. Ya, jadi mereka melakukan ini untuk supaya Nabi Isa atau Yesus Kristus itu adalah mengikuti atau mengkopi dan mencampur adukan ajaran Caesar yang ada di dalam Yunani dan Romawi ya. Nah inilah saya katakan ya, mereka terlalu banyak ngutak-ngatik Alkitab ya, tetapi mereka tidak tahu bahwa konsep anak Tuhan ini adalah yang Allah SWT juga ya, si
Allah juga ini menuduh kepada Yahudi, ya. Dia menyinggung tentang anak Tuhan yang ada di pengajaran Yahudi katanya. Jadi sebenarnya di Yahudi sendiri, menurut Islam sendiri, ini adalah anak Tuhan, ya. Artinya ada konsep pengajaran anak Tuhan, ya. Nah, jadi kita sekarang mau mengklarifikasi, meluruskan pernyataan framing ini sekalian menampar muka si Rifa Wow, ya. Jadi ini adalah kutipan dari Rifa Wow di halaman komunitasnya, katanya ada rabi Yahudi, dia cuma ngambil Ben Abrahamson, mengatakan seperti ini, ya, si Rifa Wow. Nah, tadi pertanyaan kita, Allah juga tahu, ya, Allah mengetahui bahwa Yahudi menganggap Uzair itu putra Allah. Paham, ya? Jadi dia mengatakan bahwa Kristen merupakan campur aduk tentang konsep pengajaran putra Allah atau anak Allah ini yang ada di dalam pengajaran Yunani dan Romawi, kemudian dicampur adukan dengan Yudaisme, ya. Jadi dia mengatakan itu adalah konsep dari Yunani, pagan Yunani. Tetapi Al-Quran sendiri mencatat, ya, bahwa orang Yahudi telah menganggap Uzair itu putra Allah. Nah, sekalian kita melihat di mana sebenarnya Allah tahu bahwa ada konsep putra Allah pada zaman itu, ya. Nah, kita buka di surat At-Tawbah ayat 30, teman-teman. Ya, di surat At-Tawbah ayat 30 dikatakan seperti ini. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Jadi anak Tuhan, ya. Jadi putra anak Tuhan atau putra Allah itu sebenarnya orang Yahudi juga adalah percaya Uzair itu kata putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Ya, jadi dia menganggap, Allah menganggap orang Yahudi dan orang Nasrani ini adalah orang-orang yang telah merupakan musyrikin, ya. Orang-orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah, ya, dengan mengatakan Uzair itu putra Allah dan Isa Al-Masih itu putra Allah. Ya, jadi konsep kita mengatakan singgung sama Al-Quran di sini. Ya, demikian itu ucapan mereka dengan mulut mereka, katanya. Nah, mereka meniru perkataan mereka ini, Yahudi dengan Nasrani, meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Jadi sebelum Yahudi dengan Nasrani ada orang-orang kafir yang dahulu, ya. Tahu nggak yang dimaksud dengan kafir yang terdahulu? Nanti saya tunjukin, ya. Itu katanya malaikat itu putra Allah. Ya, dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling, ya. Nah, kita baca asbabun nuzul ayat ini, ya, supaya kita nggak sembarangan juga, ya. Kita selalu mengikuti menghormati Muslim ini dengan mengangkat di asbabun nuzul dan tafsir-tafsir. Jadi kita nggak usah menafsirkan aja lagi, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Zalam bin Musikam, Numan bin Aufa, according, ya, menghadap Rasulullah seraya berkata, bagaimana kami bisa mengikuti Tuhan padahal Tuhan sudah meninggalkan kiblat kami dan tidak menganggap Uzair sebagai putra Allah. Jadi orang-orang Yahudi ini katanya bertanya kepada Rasulullah, ya, bagaimana Muslim itu tidak lagi mengikuti ajaran putra Allah itu, ya, tidak menganggap Uzair itu sebagai putra Allah. Nah, karena berkenaan dengan peristiwa tersebut, asbabun nuzul At-Taubah 30 ini turun, ya. Jadi ini karena adanya pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Muhammad, sehingga turunlah ayat ini. Ya, ucapan Yahudi itu sama dengan ucapan kaum kafir, katanya, sebelum mereka telah dibinasakan oleh Allah. Jadi Isa putra Allah itu sebenarnya bukan konsep baru. Ya, jadi kalau Rifa Wow mengatakan bahwa putra Allah itu Caesar yang ada di pagan Yunani, katanya itu, ya, itu kata mengkopi putra Allah, padahal Al-Quran sendiri yang Rifa tidak tahu itu sudah mengatakan konsep putra Allah itu ada dari zaman Yahudi. Hai Rifa Wow, ya.
Paham ya? Jadi kamu mengatakan, menuduh dengan mengutip Rabi Yahudi mengatakan konsep ajaran putra Allah itu orang Kristen mencampur baurkan antara Yudaisme dengan pagan Yunani. Nah, itu otak kamu harus dibuka sedikit karena Quran kamu telah menampar pipimu sendiri. Di dalam surat At-Taubah ayat 30 justru mengatakan konsep putra Allah itu sudah ada bahkan sebelum zaman orang Yahudi. Yahudi menganggap Uzair itu putra Allah, bahkan sebelum itu adalah malaikat dianggap sebagai putra Allah. Nanti saya tunjukkan di tafsir ya. Ini di tafsir Ibnu Katsir ya, tadi di Asbabun Nuzul. Allah menganjurkan kepada kaum mukmin untuk memerangi orang-orang kafir. Wush, kita disuruh orang-orang mukmin memerangi kita ya dari kalangan ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Karena mereka telah mengucapkan perkataan yang sangat keji katanya. Buat Allah itu pernyataan yang sangat keji dan membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah SWT tersinggung dengan ucapan orang Yahudi sehingga orang mukmin ini harus memerangi kita. Itu di Ibnu Katsir ya. Kenapa? Apa sih yang sebenarnya yang dikatakan ini? Nah, kan di ayat sini tadi sudah dikatakan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan bahwa sesungguhnya Uzair itu putra Allah. Tinggi Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Dia nggak mau ya. Jadi ini dikisahkan Azadi dan lain mengaturkan bahwa keliruan terjadi di kalangan mereka. Bermula di Saud kaum Amalika. Amalika ini Amalek mungkin ya, mengalahkan kaum Bani Israel. Ini cerita kaum Amalek dengan perang dengan Bani Amalek dengan suku Amalek dengan Bani Israel ya. Kemudian Amalika membunuh ulama mereka dan menahan para pemimpin mereka. Ini ceritanya kayak dongeng beneran. Uzair selamat dan ia menangisi nasib. Jadi yang orang Israel, Bani Israel mati semua, cuma Uzair yang selamat ya. Kemudian Uzair menangisi kaum Bani Israel karena Bani Israel ini sudah lenyap semua sehingga saking sedihnya menangisi bulu mata Uzair ini sampai rontok. Ya. Kemudian pada suatu hari Uzair ini melewati padang Sahara, tiba-tiba ia berjumpa dengan seorang wanita ya yang sedang menangis di sebuah kuburan seraya berkata, ini cerita tafsir dari mana ayat ini ya. Aduhai pemberi makanan, aduhai pemberi pakaian katanya. Maka Uzair berkata kepada wanita itu, celakalah kamu, siapa yang memberimu makan sebelum orang yang telah mati ini ya. Kemudian wanita menjawab, Allah. Oh, Uzair berkata, sesungguhnya Allah Maha Hidup ya, tidak akan mati. Wanita itu balik bertanya, Uzair, siapa yang mengajar ulama sebelum Bani Israel? Uzair menjawab, Allah juga ya. Wanita itu balik bertanya, maka mengapa engkau tangisi kepergian mereka katanya ya. Gak usah lah, kan Allah juga yang menjaga kalian. Uzair sadar bahwa hal itu merupakan nasihat bagi dirinya. Kemudian dikatakan kepada Uzair, pergilah kamu ke sungai Anu, wanita tadi ya. Lalu mandilah padanya serta sholatlah 2 rakaat. Ini zaman belum belum ada Muhammad, zaman Yahudi yang dulu-dulu ini ya. Ini tadi kalau lihat Amalek ya, ini zaman Musa ini. Maka sesungguhnya kamu akan bersua dengan seorang yang sudah tua di sana dan makanan apa saja ya. Kemudian Uzair berangkat. Kemudian dia bertemu dengan orang tua itu ya. Bukalah mulutmu, maka Uzair membuka mulut dan orang tua itu memasukkan sesuatu yang berbentuk seperti bara api yang besar sebanyak 3 kali ke dalam mulut Uzair. Jadi dia suruh wanita itu suruh pergi ke tempat dekat sungai, ketemu dengan seorang wanita tua. Ini kayak dongeng-dongeng ini ya, Hans Christian Andersen ya. Dulu saya waktu masih zaman-zaman anak-anak kecil ya, dulu suka baca dongeng kayak gini, kayak mirip-mirip Hans Christian Andersen ya. Jadi si Uzair ini pergi ketemu seorang nenek tua. Nenek tua ini suruh dia buka mulut. Nah, pas dia buka mulut, disuapin bara api yang 3 kali besarnya. Seperti ya, bentuknya seperti bara api yang besarnya 3 kali, nggak tahu 3 kali terhadap apa, ke dalam mulut Uzair, mungkin 3 kali dari mulut Uzair. Sesudah itu Uzair kembali dalam keadaan sebagai orang yang paling alim mengenai isi kitab Taurat. Ya, jadi padahal dikisahkan tadi cuma tinggal Uzair. Ya, oke dia lanjut ya. Uzair berkata kepada kaumnya, padahal kaumnya tadi udah mati, tapi anggap aja ya namanya dongeng juga
Sekadang ngawur-ngawur ya, kayak orang mimpi ya. Hai Bani Israel, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa Taurat. Wah, padahal tadi udah dibunuh oleh kaum Amalek ya, tapi dia datang juga dengan membawa Taurat katanya. Mereka menjawab, hai Uzair, engkau bukan seorang pendusta. Lalu Uzair mengambil sebuah pena dan mengikatnya ke salah satu jari tangannya, kemudian mulai menulis ke seluruh isi kitab Taurat dengan pena itu. Jadi Taurat itu nggak cuma ditulis oleh Musa, ya. Jadi Uzair juga menulis kitab Taurat ini. Setelah orang-orang Bani Israel pulang dari peperangan melawan musuhnya, para ulama mereka ikut pulang juga, lalu mereka diberitahu perihal terkait dengan Uzair ini, ya. Maka mereka mengeluarkan salinan kitab Taurat yang mereka simpan di bukit, ya. Jadi Taurat yang dulu Musa punya disimpan di bukit, lalu menyamakan dengan hasil tulisannya Uzair. Nah, ini kayak karangan-karangan indah ini ya, dongengnya mantap juga. Ternyata mereka menyupai apa yang ditulis oleh Uzair benar, sama dengan salinan Taurat yang ada pada mereka. Ya, jadi Uzair tadi dia kayaknya hafal cerita Taurat. Jadi dia tulis dengan tangan, dicocokkan sama orang-orang Israel, Bani Israel. Wih, sama nih dengan Taurat yang ada di mereka. Nah, maka sebagian orang-orang yang bodoh dari kalangan Bani Israel mulai mengatakan ya, ini inti dari ceritanya, bahwa sesungguhnya dia mampu berbuat demikian tiada lain karena Uzair ini adalah putra Allah. Ya, jadi cerita ini ya, cerita dari tafsir apa namanya? Ibnu Katsir ini ya, ini menceritakan bagaimana Uzair itu diangkat sebagai putra Allah ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa di sini Uzair itu adalah putra Allah karena dia hafal dengan Taurat tadi ya. Adapun mengenai kesesatan orang-orang Nasrani mengenai Al-Masih sudah jelas, jadi dia nggak jelasin lagi. Karena itulah maka Allah membantah kedustaan kedua golongan ini. Jadi orang Yahudi udah menganggap Uzair ini putra Allah. Isa Al-Masih ini sudah menganggap Uzair putra Allah. Jadi sebenarnya udah sampai di sini pun sudah rontok si Rifa Wakwo ya, yang mengatakan, Rabi Yahudi mengatakan bahwa ajaran tentang anak Tuhan putra Allah itu adalah ajaran pagan Yunani. Rifa Wakwo sudah bye-bye ya, sudah tidak ada lagi di sini ya, sudah rontok ya semua tuduhan Rifa Wakwo bahwa ajaran terkait dengan ini apa namanya, anak Tuhan itu adalah pagan Yunani digabungkan dengan Yudaisme ya. Kau bergurulah banyak-banyak sama rabi yang sesat ini ya. Oke, saya nggak berhenti di sini ya. Saya tidak hanya untuk membantah Rifa Wawo. Saya hanya mengatakan bahwa orang Yahudi mempertanyakan kepada Muslim, siapa ini Nabi Uzair? Tidak ada yang namanya Nabi Uzair di dalam Yahudi. Tidak ada cerita yang kayak begini di dalam Yahudi. Ya, jadi jadi ini kita nggak lagi bahas tentang Rifa Wawo yang sudah rontok dia punya pernyataan tuduhan kepada kekristenan, tapi kita akan membalik menampar Rifa Wawo bahwa di dalam ajaran Yahudi tidak ada yang namanya Uzair. Sampai-sampai Muhammad kebingungan, siapa ini Uzair sebenarnya? Padahal ini wahyu dari Allah kepada Muhammad ya. Saya akan tunjukkan teman-teman. Ini lucu sekali ya, kita akan menampar balik si Rifa Wawo ya. Jadi sudah paham ya bahwa Uzair itu menurut Ibnu Katsir itu ada ceritanya model gitu. Kalau yang Isa Al-Masih dianggap sebagai putra Allah itu nggak usah dibahas kata Ibnu Katsir. Kalian sudah tahu lah. Oke? Mari kita lompat kepada penjelasan terkait dengan yang lain ya. Kita mau cari tahu dari mana Uzair ini dikarang-karang oleh Ibnu Katsir ya. Kita baca di tafsir Kementerian Agama Saudi Arabia terkait dengan apa namanya Autaba atau 30 ini, QS 930 ini. Sungguh kaum Yahudi telah berbuat syirik kepada Allah ketika mereka beranggapan bahwa Uzair adalah putra Allah. Dan kaum Nasrani juga telah menyekutukan Allah ketika mereka mengklaim bahwa Al-Masih adalah putra Allah. Ya, jadi
Allah sangat sensitif ya. Dia baperan, tidak mau dikatakan bahwa Uzair dan Isa ini sebagai putra Allah. Ya, dia sensitif banget. Nah, ini ada Pak Garnet. Salam Pak Garnet. Ini bahan Pak Garnet, saya pinjam dulu Pak Garnet ya. Untuk menampar muka si Rifa Wow yang menuduh bahwa ajaran putra Allah itu hanya ada di ajaran pagan Yunani. Oke Pak Garnet, ini bahan Pak Garnet ini saya pinjam nih. Kemudian di tafsir Al-Mutasar ya dari Imam Masjidil Haram mengatakan tafsir untuk yang ayat At-Taubah 30 ini, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu semuanya adalah orang-orang musyrik. Ya Allah marah kali orang Yahudi dan Nasrani ini. Orang Nasrani musyrik karena apa? Dia beranggapan bahwa Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani musyrik karena apa? Menganggap Isa Al-Masih adalah anak Allah. Ya, jadi dia suruh orang-orang musyrik ini, baik Yahudi dengan orang Nasrani ini harus diperang. Ya, nah yang lucunya sekarang di tafsir ini mengatakan apa? Ucapan anak Allah ini untuk orang Yahudi dan Nasrani itu merupakan ucapan orang-orang musyrik sebelum orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, jadi masih mungkin sebelum itu zaman Ibrahim ya. Orang-orang musyrik sebelum mereka mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Ya, tertampar lagi ya, rontok lagi si Rifa Wa'o. Dia menuduh bahwa konsep anak Allah itu adalah orang Kristen mencampur baukan Yudaisme dengan pagan Yunani. Allah sendiri mengatakan konsep anak Allah itu sudah ada jauh sebelum ada Yahudi. Ya, jauh sebelum ada Israel. Jadi sebelum ada Yakub ya, sebelum ada Yakub. Mana orang Muslim kan nggak tahu cerita Israel Yahudi ini dari mana ya. Kalau kita kan jelas Yakub itu adalah Israel ya. Jadi sebelum ada Yakub itu katanya malaikat dianggap sebagai anak Allah. Ya, jadi Rifau sudah kena tampar, harusnya kamu udah tiarap lah, ya sudah malu lah kamu di sini, ya. Kalau kamu ada di sini, langsung lari aja, jangan lama-lama di sini. Oke, kita lihat hadis Sunan Abu Daud. Apa yang Sunan Abu Daud katakan mengenai Uzair? Ya, 4054. Ini kita sudah mulai ambil di hadis ya. Kita mau cari tahu dari mana nih Uzair ini. Setelah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Mutawakkil, according ya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku tidak tahu apakah Tuba adalah orang yang terlaknat atau tidak. Dan aku tidak tahu apakah Uzair adalah seorang nabi atau bukan. Jadi Muhammad sebenarnya kebingungan juga nih. Uzair ini siapa nih? Dia nabi atau bukan nih? Ya, karena Muhammad kan agak-agak juga kan. Pertama dia selain dia juga seorang buta huruf, ya dia juga banyak cuma ngutip-ngutip ini kan, Uzair ini siapa ini, nabi atau bukan ya. Artinya Muhammad sampai di hadis ini sedang kebingungan. Oke Pak, sebentar Pak ya, ada yang mau minta link. Nanti Pak ya, saya kasihkan linknya ini. Tapi nanti saya naikin Pak ya. Saya jelasin dulu ya sampai selesai ya. Ini lucu nih pembahasan ini. Siapa Uzair ya? Kita mau cari tahu dulu siapa Uzair. Al-Baqarah ayat 259 ada menceritakan tentang Uzair, tapi Uzair yang lain. Ya, di sini di Al-Baqarah ayat 29, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini? Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian dia menghidupkan lagi. Jadi Uzair ini dimatikan Allah 100 tahun, kemudian dihidupkan lagi. Kemudian Allah bertanya, kamu sudah berapa lama di sini? Ini cerita-cerita dongeng yang lain. Kemudian orang itu menjawab, baru sehari. Kamu nggak tahu, kamu udah 100 tahun di sini. Ya, kalau nggak percaya lihat tuh, keledaimu udah jadi bangkai, tetapi makanan dan minumanmu nggak berubah katanya ya. Nah, jadi di tafsir ini dikatakan ini adalah cerita tentang Uzair. Ya, dari Universitas
Islam Medina mengatakan cerita tentang orang yang tadi itu adalah Uzair. Dan ini kejadiannya ini di zaman Ibrahim. Kenapa di zaman Ibrahim? Teman-teman buka Al-Baqarah 258, itu masih cerita tentang Ibrahim. Kemudian masuk 259, 260 Ibrahim. Jadi ini adalah rangkaian dari cerita Ibrahim, ya. Jadi Uzair yang di sini ini zaman Ibrahim. Kalau tadi Uzairnya zaman Musa. Siapa itu? Wah, Muslim nggak penting. Dia sejarah-sejarah ini nggak penting. Yang penting ambil ininya, ambil apa namanya, ambil ajaran-ajarannya saja. Kalau yang kayak begini nggak penting. Mau Uzair zaman Musa, mau Uzair zaman zaman Ibrahim, mau Uzair pun zaman Adam, nggak penting. Nah, kalau Muslim kalau ditanya begitu selalu katakan ya. Seorang dari keturunan Bani Israel yang melewati negeri di tanah Baitul Maqdis setelah dihancurkan oleh Buktu Nasor, ya, yang temboknya telah rubuh, ya. Nah ini pun dia nggak tahu dapat dari mana Baitul Maqdis, padahal Ibrahim itu tidak ada jelas yang Baitul Maqdis yang dimaksud apakah ini, tetapi kalau lihat dari urutan Al-Baqarah tadi 258, 259, 260 itu masih cerita terkait dengan Ibrahim, ya. Nah, ada penafsir lain mengatakan Uzair ini Nabi Esra. Sayangnya Nabi Esra itu zaman Babilonia, pembuangan Israel di Babilonia, ya. Tetapi kita apa namanya, nggak usah terlalu peduli lah. Orang Muslim ini kebingungan dengan mereka mengambil pengajarannya. Ya sejarahnya mau hancur baur, mereka nggak masalah. Oke, kita buka lagi di hadis Sahih Bukhari 6886. Kita ingin tahu terus siapa sebenarnya Uzair ini. Ya, ini Pak Garnet punya data semua nih saya pinjam. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, according, kami bertanya ya Rasulullah, apakah kita melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Nabi balik bertanya, apakah kalian merasa kesulitan? Ya, mereka ragu apakah mereka bisa kiamat ketemu dengan Tuhan, tetapi Nabi menjawabnya dengan sangat bijak, kalian tetap akan melihat Tuhan pada hari kiamat, sebagaimana kalian bisa melihat matahari dan bulan pada setiap hari. Begitu juga dengan Tuhan kalian akan melihat, ya. Kemudian mereka berkata lagi, lantas ada seorang penyeru memanggil-manggil, hendaklah setiap kaum pergi menemui yang disembahnya. Kemudian dikatakan begini, pemuja salib pergi bersama salib mereka dan pemuja patung menemui patung-patung mereka. Jadi orang Kristen yang disinggung ini ya, setiap pemuja Tuhan bersama Tuhan-Tuhan mereka hingga tinggal orang-orang yang menyembah Allah katanya. Entah baik atau durhaka, tetapi tinggal orang-orang yang menyembah Allah, tinggal kaum-kaum mukminin ini. Ya, kemudian jahanam didatangkan dan dipasang. Jahanam itu neraka ya seolah-olah fata morgana. Lantas orang-orang Yahudi ditanya, apa yang dahulu Uzair sebagai anak Allah? Ya, lalu ada suara, kalian orang-orang pendusta. Allah sama sekali tidak mempunyai istri dan tidak pula mempunyai anak. Ya, jadi Uzair ini disinggung ya. Jadi bagaimana Allah bisa punya istri kalau dia tidak punya dia punya anak sementara dia tidak punya istri. Ya, itu di Al-An'am 101 ya. Jadi Allah sama sekali tidak ada istri dan tidak punya anak. Jadi konsep mengenai Uzair anak Allah, orang Yahudi kalian sudah pendusta. Ya. Kemudian apa namanya? Apa yang kalian inginkan? Mereka jawab, kami ingin kasih minum lah. Lantas ada suara, oh ya ambillah minum kalian. Minum dulu lah. Suruh minum ya. Minum. Silakan minum. Kemudian orang-orang Nasrani ditanya, apa kalian sembah? Mereka menjawab, kami dahulu menyembah Isa Al-Masih, anak Allah. Ya, mereka pun dijawab, ada suara, kalian juga sama pembohong. Allah sama sekali tidak punya istri. Ya, bagaimana dia mempunyai anak kalau dia tidak punya istri kan gitu. Kalah Allah sama anak tangga. Ya, anak tangga aja tidak punya istri tapi punya anak. Ya, apalagi anak kunci. Anak kunci tidak punya istri tapi punya anak kan gitu. Pak Jo, Pak Nabi Donam Alfa sebentar Pak ya, saya tuntaskan ini dulu Pak ya. Jadi ini masih panjang sedikit nih Pak. Jadi Yahudi dengan Nasara ini yang menyebut Uzair kemudian
menyebut Isa Al-Masih anak Allah itu ini ke bagian neraka jahanam. Tetapi sebelum masukin ke neraka jahanam ditanya Allah, kalian mau pingin apa? Kami kasih minum lah. Oh udah ambillah minum kalian katanya. Ya. Nah akhirnya tersisalah manusia-manusia yang menyembah Allah ini, orang-orang Muslim katanya ya. Mereka menjawab, mereka tidak memisahkan diri, kami tidak bergabung dengan orang-orang yang menyembah manusia sebagai anak Allah katanya. Jadi kaum-kaum Islam ini, mukminin ini bagus, ya. Nggak cuma dapat minum, dikasih surga, kasih 72 bidadari dan sebagainya ya. Saya nggak baca terus ya. Tetapi intinya di sini dikatakan bahwa di sini mengatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu semua kebagian neraka jahanam ya. Tetapi sebelum masuk neraka jahanam, kalian suka apa? Kami minta minum, dikasih minum. Ada baiknya juga oleh SWT. Ya sebelum dibakar dikasih minum dulu ya. Nah, saya bacakan lagi hadis Musnad Ahmad nomor 19773 ya. Hamad bin Salama according dari Tufail bin Sabarah, saudara seibu Aisyah. Jadi ini sebenarnya entah adik Aisyah atau kakak Aisyah. Dia pernah bermimpi, teman-teman. Jadi ini cerita yang lain lagi dari hadis Musnad Ahmad 19. Ini adiknya Tufail ini pernah bermimpi. Ya, mimpinya dia sebagaimana orang yang tidur lalu bermimpi. Ya seakan-akan dia melewati sekelompok pemuka Yahudi lalu dia berkata, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang Yahudi." Ya. Kemudian dia berkata, mereka menjawab, "Kami adalah orang Yahudi." Dia berkata, "Sungguh kalian adalah kaum yang meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah." Orang-orang Yahudi pun menjawab, "Dan kalian adalah kaum yang mengatakan apa yang Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki." Jadi dia bagus. Ya, yang Yahudi ini meyakini Uzair anak Allah, tetapi yang bertanya ini adalah orang-orang yang bagus-bagus, yang menganggap Allah dan Muhammad itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah ya. Kemudian si Tufail ini mimpi lewat lagi kepada orang Nasrani. "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami orang Nasrani." Kemudian dia berkata, "Oh, kalian juga adalah yang mengatakan Al-Masih adalah anak Allah." Kemudian mereka menjawab, "Oh iya, kami begitu. Kalian ini bagus-bagus. Kalian yang mengaku Allah dan Muhammad sesuai dengan apa yang mereka Allah kehendaki." Ya, keesokan harinya cerita ini diceritakan kepada Muhammad. Ya, jadi mimpi ini diceritakan. Nah, disitulah mimpi ini mulai menyebar bahwa si Uzair adalah anak Allah. Ya, jadi dari cerita di sini, si Tufail ini sebenarnya mengatakan bahwa asal dari cerita Uzair itu anak Allah itu dari mimpinya si Tufail ini. Paham ya? Jadi udah panjang lebar tadi, ternyata mimpi rupanya si Tufail ini ya. Jadi kata Pak Ganet nih kemarin kita kena prank juga ya, anak Allah itu ternyata konsepnya mimpi. Nah, apa yang kita mau simpulkan di sini teman-teman? Ya, nanti saya akan berbicara dengan teman-teman saya di sini. Apa yang kita ini ya? Pertama, Muslim polemikus atau si komikus stand up komedi si Rifa, tahu ya, Rifa tuh ibu-ibu yang bawa metik ya, suka bawa metik. Ibu-ibu Rifa Wow menuduh bahwa orang Kristen, pengajaran orang Kristen tentang anak Allah, anak Tuhan, anak Allah, anak Tuhan adalah mencampur adukan Yudaisme dengan filosofi Yunani pagan. Tetapi kita sudah menampar sudah merontokkan tuduhan Rifa ini dengan mengatakan dari Al-Quran sendiri bahwa Al-Quran mengatakan orang Yahudi sudah memahami bahwa itu anak Allah itu sebelum Isa Al-Masih ada. Ya, jadi Uzair itu putra Allah. Ya, di QS atau 30 orang Yahudi dituduh oleh Allah melalui wahyu kepada Muhammad telah menganggap Uzair sebagai putra Allah. Ya, padahal kalau ditanyain ke orang Rabi Yahudi,
ini tuduhan ini tidak ada dalilnya. Ya, orang Yahudi tidak pernah tahu siapa itu Uzair ya. Nah, dari mana kita tahu? Di QS Asbabun Nusul dan tafsirnya atau buat 30 ini dikatakan Uzair putra Allah. Ini saya rangkum ya. Isa juga putra Allah kata orang Nasrani. Tetapi di dalam Asbabun Nusul sama tafsir ini Uzair hidup zaman kaum Amalika atau zaman kaum Amalek. Ya ini mungkin zaman Musa ya. Menurut tafsir Ibnu Katsir. Tetapi dari hadis Sahih Al-Bukhari nomor 886, Uzair putra Allah, orang Yahudi, Isa putra Allah, orang Nasrani, di sini tidak disebutkan secara detail. Hanya di hadis Sunan Abu Daud nomor 40554 dikatakan Muhammad bahkan tidak tahu siapa sebenarnya Uzair ini. Ya, Muhammad saja kebingungan, ini siapa Uzair ini? Dia nabi atau bukan katanya. Kan tadi kita sudah baca ya. Di Sunan Abu Daud nomor 454. Di Al-Baqarah 259 berdasarkan tafsirnya Uzair hidup zaman Ibrahim ya. Kontrasepsi dengan tafsir Ibnu Katsir di QS 930 tadi. Kalau di tafsir Ibnu Katsir kelihatannya ada kaum Amalek ya. Kaum Amalek itu zaman-zaman Musa. Tetapi dia mengatakan hidup zaman Ibrahim. Dari tafsir tadi ya. Nah, lebih parah lagi ada tafsir di dalam QS 2259 ini, tafsir dari yang lain, mengatakan Uzair itu adalah Ezra. Sementara Ezra ini hidup dalam zaman Babilonia. Ini banyak sekali kontrasepsi kalau dari sejarah. Tapi ingat ya, Muslim tidak peduli dengan sejarah. Ya, mereka anggap sejarah nggak penting. Ya, mau salah sejarah, yang penting sudah tertulis di Al-Quran, mereka harus mengimani. Oke? Nah, Musnad Ahmad 1933 menunjukkan Uzair adalah anak Allah atau anak Tuhan, ternyata hanyalah mimpi dari Tufail. Ya, jadi semua ini hanyalah mimpi, teman-teman. Oke, ini adalah ajaran-ajaran mimpi. Ajaran mimpi yang dituduhkan kepada Yahudi, bahkan malaikat pun katanya udah dari zaman sebelum Yahudi dituduh sebagai anak Allah, itu mereka mengatakan seperti itu hanyalah mimpi dari si pada Tufail. Lagi-lagi mimpi. Ya, Rifa Wow kalau mau naik nih saya kasih link saya kalau ada Rifa Wow. Ya, di sini ada Pak Jo, Pak Nabi 26 dan Miss Hadasa. Shalom teman-teman. Puji nama Tuhan. Malam. Shalom. Selamat malam. Shalom Miss Hadasa. Teman-teman. Suara Miss Hadasa belum kedengaran. Ya, sudah kedengaran. Oke. Oke, kita mendengar dulu dari teman-teman saya. Pak Jo, bagaimana? Menurut Pak Jo, ini cerita-cerita mati semua. Ya. Silakan Pak Jo. Suara saya jelas, Pak? Jelas, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Ya, berarti si Rifa Wow ini nggak pernah baca kitabnya, Pak. Iya kan? Ternyata istilah anak Allah lebih banyak di kitabnya, Pak, daripada yang dituduhkan gitu. Jadi contohnya lah kan Uzair Allah, baru Isa juga dibilang anak Allah juga, ya kan? Jadi, tuduhan si Rifa Wow ini terbukti salah kan? Karena dia tidak membaca kitabnya. Dan yang paling bingung saya, Pak, Uzair ini, Pak, jangankan junjungannya, Pak, saya juga bingung, Pak. Siapa sih Uzair? Karena di Alkitab gak ada cerita Uzair. Kan ini jadi pertanyaan bagi saya, Pak. Apalagi gelarnya anak Allah kan? Kan ini bingung, Pak. Iya loh. Iya, cuma mereka nggak bingung nggak, Pak? Ya ada yang bilang hanya mimpi kan? Hanya mimpi katanya yang penafsir tadi. Tapi kalau hanya mimpi kok ngeri kali ya, ibaratnya dia propaganda lah namanya, ya kan? Framing. Ya, melemparkan suatu hal yang nggak benar kepada orang yang tidak melakukan itu gitu. Ya itulah memang kebiasaan orang ini, Pak. Gimana lagi kita bilang, Pak? Ya udah, Pak, itu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Jo.
Ya, jadi kita sudah membuktikan bahwa framing tuduhan rabi, ya, dia mengutip seorang rabi, ternyata itu hanyalah cerita-cerita kosong semua, ya, bahwa dari Quran sendiri sudah menjawab konsep putra Allah atau anak Allah itu, ya, sudah ada di dalam zaman sebelum Isa, ya, sebelum Yesus Kristus, yakni Uzair. Bahkan tadi di tafsir mengatakan jauh sebelum Yahudi ada, ya, zaman-zaman masih Ibrahim, malaikat juga dianggap putra Allah. Apa namanya? Tuduhan-tuduhan rifa wow. Pak Nabi 26, Pak Alfa silakan, ada yang mau disampaikan, silakan, Pak. Kalau ya bisa saya minta ayat, Pak, bisa dibukakan? Ya, halo. Kenapa, Pak? Ya, bisa saya minta Ya, ayat kenapa, Pak? dibukakan di share, Pak? Oh, boleh. Ya. Pertama saya minta dulu dari ulangan 14 ayat 1. Halo. Ya. Halo, atau saya yang share atau kalau bisa, Pak? Oh ya. Halo. Sebentar, Pak, ya, lagi di proses Ya, agak susah. enggak ini. Mungkin jaringannya ya, Pak. Iya. Atau kalau nggak bisa saya bacakan aja. Saya bacakan. Boleh kalau dibaca. Ya, saya bacakan aja ya biar nggak lama. Nah, jadi di dalam Keluaran 14 ayat 1 demikian firman Tuhan. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-menoreh dirimu atau mengundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Nah, di dalam Ulangan 32 ayat 6 demikian engkau mengadakan sebentar saya langsung aja di bagian B. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Nah, ini semua kan firman Tuhan kepada Musa. Ya, ini semua firman Tuhan kepada Musa. Kemudian kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 41 dalam Injil ya, kamu ini kata Yesus kepada orang Yahudi, kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka. Nah, jadi di sini orang Farisi Saduki, orang Yahudi itu, Farisi Saduki itu menjawab Yesus, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah, di sini kan jelas bahwa sebelum Yesus lahir, orang Yahudi itu di dalam pengajaran mereka itu mereka menganut konsep Bapa Anak, dan itu diturunkan juga sudah sejak zaman Musa. Jadi bukan hal baru di dalam ajaran Yahudi bahwa semua manusia itu adalah anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan. Nah, kemudian ini juga saya dapati dari artikel-artikel orang Yahudi di situs-situs Kabat dan My Jewish Learning itu kira-kira 15 tahun lalu ya, saya baca itu sudah di sana kan artikel. Memang ajaran Yahudi seperti itu, dan itu terbukti di zaman Yesus itu sendiri. Mereka mengakui bahwa mereka itu sendiri adalah anak-anak dari Sang Pencipta. Nah, jadi konsep Bapa Anak ini sudah lama ada di zaman Musa. Kenapa kalau di dalam perjanjian baru itu ada dikatakan Yesus mengatakan dia sebagai anak Allah?
kemudian mereka mau melempari dengan batu, sebenarnya tidak ada masalah dengan kata-kata anak Allah itu bagi orang Farisi Saduki. Yang menjadi masalah di situ, di dalam Yohanes itu dikatakan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Bukan karena dia mengatakan anak Allah, karena mereka juga mengerti konsep anak Allah itu dianut, diimani oleh orang Yahudi. Nah, jadi mereka tidak mungkin mereka menjadi marah ya kalau dia sebentar ya, suara saya ya, kayaknya ada gangguan sedikit saya. Oke. Ya, sudah bisa suaranya ya. Jadi konsep Bapak Anak ini sebenarnya yang dihilangkan oleh Muhammad. Ini yang dihilangkan oleh Muhammad. Nah, jadi ajaran Muhammad itu sendiri sudah bertentangan dengan ajaran nabi-nabi. Jadi tidak benar kalau dikatakan ajaran Islam itu sama dengan ajaran Nabi Musa. Atau apalagi dikatakan Musa itu beragama Muslim, sedangkan Tuhan mengajarkan kepada Musa itu konsep Bapak Anak. Nah, jadi itu yang sangat bertentangan ya dari ajaran Islam dengan ajaran Yahudi dan Kristen mengenai konsep Bapak Anak ini. Dan itu juga memang sudah dinubuatkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23. Di situ dikatakan dia akan menyangkal Bapa maupun Anak. Jadi konsep Bapa Anak itu dihilangkan di dalam Islam. Nah, itu di 1 Yohanes 2 ayat 22 itu kan berbicara tentang antikristus, atau dalam bahasa Muslim itu dagal. Bunyinya kan manu dagalah. Pembukaannya itu kan siapakah Dajjal itu, begitu. Nah, Dajjal itu adalah mereka, dia yang akan mengajarkan menolak konsep Bapa Anak ini di dalam ketuhanan, begitu. Demikian. Terima kasih. Atau Pak Emen, Oke. Pak Emen, Ya, Pak bisa Emen. suara saya jelas ya. Penjelasannya detail ya. Atau jangan-jangan Ya. Uzair itu Al-Uza, Jelas. Pak. Uzair itu Al-Uza. Ah, Al-Uza. Ya, kayaknya bukan. banyak Karena Al-Uzza itu dia kan banyak dari orang Quraisy. pagan Quraisy Al-Uzza, tapi dia kan nudukan dari Yahudi. Pokoknya Muhammad aja kebingungan siapa lagi nih Uzair, kata Muhammad di hadis tadi kan. Nanti mereka bilang tuh hadis ini lagi, hadis doif lagi. Biasa kan. Ya seperti itu ya. Jadi tuduhan Rifa Wawo ini bahwa Uzair ini adalah konsep anak Allah itu adalah ajaran Yunani pagan, itu sudah benar-benar tidak bisa berlaku lagi, udah rontok ya. Oke, kita langsung ke tadi Pak Garnet sebentar. Yang paling jelas itu Pak di dalam kitab Yohanes itu. Di dalam kitab Yohanes orang Yahudi sendiri mengatakan kepada Yesus bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah. Jadi yang mengklaim sebagai anak Allah bukan hanya Yesus, orang Yahudi juga berdasarkan apa? Berdasarkan ajaran Musa, Pak. Demikian Pak, terima kasih Pak. Maaf, mungkin terlalu panjang. Oke. Pak Garnet, sebelum ke Pak Garnet, Misa Dasa dulu ya. Tadi Misa Dasa dulu. Silakan Misa Dasa. Lanjut Misa Dasa. Shalom semuanya, bapak-bapak semua. Ya, semangat terus, semangat terus. Luar biasa. Pada bangun ya. Puji Tuhan Pak. Kalau pada bangun dari mimpinya, siapa tadi Pak Emen? Yang bermimpi si A. Siapa tadi, lupa saya juga. Usail, iya. Tufal. Nah, aduh. Tufail bin Sakbara. Iya. Saudara seibunya Aisyah. Saudara seibu Aisyah. Iya. Mungkin adiknya atau kakaknya, nggak tahu. Pak Emen ini sepertinya sebenarnya itu Rifa Wawawnya kayak temannya Pak Emen itu temannya Pak Emen bukan sih, Rifa Wawaw itu? Ya, kita berteman semua lah. Temannya Uzair, dalam Indonesia. Nah, tapi dia lebih dekat ke Rabi Yahudi sih. Gak apa-apalah. Ya, lanjut Bu Adasa. Ya, Bu Adasa terkeluar.
Ya, saya tambah dikit ya Pak. Kalau Aduh, di sebentar ya. ajaran, Kita tunggu lagi buat. ya, Ya, saya boleh tambah sedikit, mohon izin Pak. ya, ya, silakan Pak, Pak N26, Ya, Nabi 26. ya. Ya, Jadi silakan. kalau di dalam artikel-artikel yang ada di Majus Learning dan Kabat itu kan organisasinya orang Yahudi. Itu di situ mereka menjelaskan dasar pengajaran mereka tentang konsep Bapa Anak ini kan salah satu dasar bahwa kenapa manusia itu menjadi anak-anak Tuhan. Karena manusia itu pertama juga diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan kemudian manusia itu juga dihembuskan dari roh Tuhan. Nah, jadi ketika Tuhan menciptakan Adam itu dia menghembuskan nafasnya kepada manusia itu dari rohnya. Jadi Tuhan itu roh, kemudian manusia itu juga makhluk roh. Jadi manusia itu di dalam rohnya itu memiliki sifat-sifat Tuhan. Di antaranya manusia itu secara roh dia tidak akan bisa mati. Nah, tubuhnya saja yang mati. Jadi ketika seseorang itu meninggal, tubuhnya itu memang mati, tetapi rohnya itu kekal. Nah, yang jadi persoalan itu kekalnya dia ada di mana? Di neraka atau di sorga. Nah, kemudian ini ada satu artikel, kalau di artikelnya orang Yahudi yang judulnya Betselem Elohim, atau menurut gambar atau lukisan Tuhan ya, begitu. Begitu, menurut gambar atau peta atau desainnya Tuhan, begitu. Nah, jadi itu oleh rabi-rabi Yahudi juga menegaskan bahwa mereka juga sama dengan Kristen menganut konsep Bapa Anak ini. Nah, saya jadi sangat tergugah. Belum lama ini kan kita semua mungkin sudah pernah menonton Angelina Sondak itu. Dia keluar dari penjara, bagaimana dia nangis-nangis, dia melihat bagaimana kasih sayang bapaknya itu kepada si anaknya ini kan, Angelina Sondak. Nah, itu yang sebenarnya harus disadari oleh Angelina adalah konsep Bapa Anak ini yang sebenarnya tidak ada di dalam Islam. Malah konsep Bapa Anak ini untuk adopsi anak atau anak angkat itu di dalam Islam itu dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara Muhammad menikahi Zainab yang seharusnya menjadi anak mantunya dia kan, atau begitu. Nah, Iya. itu. Oke, jadi apalagi dikatakan bagaimana Ya, Allah bisa mempunyai anak sementara dia tidak mempunyai istri, itu kan di Al-An'am 101 itu. Makanya saya bilang Allah kurang canggih ya. Tangga aja nggak punya istri, punya anak. Kunci aja nggak punya istri, punya anak, anak kunci, anak tangga kan. Jadi Allah kurang canggih lah. Oke, kita ke Pak Ganet ya. Bu Adasa belum bisa masuk tadi disampaikan di live chat. Sambungannya putus. Silakan Pak Ganet untuk Ya, menyampaikan. shalom Pak. Itulah yang saya takutkan tadi, jangan-jangan Shalom nanti Pak Ganet. ya shalom. Kedengaran suara saya bisa diterima? Ya, Halo, bisa? kedengaran Pak. Ini materi Bapak nih saya rangkum semua nih. Ya, bisa. Silakan lanjut Pak. Jadi itu Iya, tadi bisa. yang saya takutkan, jangan-jangan nanti habis cerita jadi terbangun. Saya pikir padahal kita sudah kemana-mana tadi, buka tafsir, buka asbabul nuzul, buka semua, buka hadis, ternyata hanya mimpi. Nah, ini cerita mimpi. Jadi, nah inilah yang herannya saya, kenapa mimpi, kitab cerita mimpi bisa masuk menjadi diyakini menjadi suatu keyakinan atau bisa dijadikan jadi patokan, padahal hanya mimpi. Nah, ini yang saya kadang-kadang tidak masuk akal. Malah dipertanyakan, diperdebatkan di mana-mana, ujair, rupanya hanya mimpi. Dan mayoritas atau kebanyakan dari isi kitab suci ini ya, kebanyakan mimpi, hanya mimpi. Lalu ditantang membuat satu surah, semisal Quran misalnya, katakanlah ya, kes 2 atau kes 17 ayat 88. Coba dibacakan dulu, Pak. Al-Baqarah 288 ya. Bukan.
1788 Al-Isra itu. Ayat berapa? 88. 17 ayat berapa, Pak? Al-Isra 88 atau Iya. 1788. Ya, ini katakanlah, saya baca aja ya. Katakanlah sesungguhnya jika Iya, boleh, manusia dan jin berkumpul, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling bantu-membantu sama lainnya. Jadi manusia dengan jin itu kalau mau buat seperti Al-Quran nggak bisa, walaupun Nah, mau nggak bisa, apa Kak. kerjasama lah. Nah, itu katanya ya. Lalu di apa lagi? Artinya diperkuat lagi, diulangi lagi tantangan ini dalam Kes 2 ayat 23. Coba dibaca lagi ya. Al-Baqarah ayat 23. Iya, diulang. Saya baca aja Iya, bacakan aja, Pak. ya. Iya. Al-Baqarah ayat 23, dan jika kamu meragukan dalam kurung Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami dalam kurung Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang benar. Nah, ini biasa digunakan saudara kita dari seberang untuk menantang membuat surat, ya, membuat surat. Tetapi sebenarnya ini Quran ini sudah dipatahkan. Apa tantangan ini sudah dipatahkan sama semut. Itu bisa dibaca itu dalam Kes 27 ayat 18. Coba dibaca dulu, Pak. Biar dipatahkan sama semut. Oke. PS 27 ayat 18 ya. PS An-Naml ayat 18. Oke, sebentar Iya, ya. 18. An-Naml ayat 18. Ini. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, yang berkata di situ siapa, Pak? Yang berkata dalam ayat itu siapa? Semut. Allah Semut. Allah ngomong ke Artinya, Jibril ngomong ke siapa? Jibril enggak, yang di ayat ini tadi ngomong ke Muhammad bahwa semut mengatakan seperti itu. Nah, yang berkata Jadi di Allah situ mengulangi perkataan semut. iya, yang berkata di situ adalah seekor semut, kan seekor semut yang berbicara. Artinya katakanlah semut ini sekarang berbicara dalam bahasa semut, ya kan? Ya. Sehingga semut yang lain mengerti. Lalu Allah hanya mentranslate dari bahasa semut lalu dimasukkan ke dalam Quran. Nah, berarti perkataan semut yang ada di dalam Quran ini kan begitu. Artinya patah ini Yes 2 ayat 23 ayat 1788 ini. Nah, itu makanya. Jadi apalagi kalau kita teliti semua hanya dalam ayat Hud saja, misalnya Hud G11 itu yang berkata di situ, siapa yang berkata di situ? Mereka itu apa, orang-orang yang di sekitar Muhammad lah, ya kan? Nah, yang berkata di situ anak Nuh, ada yang berkata di situ. Jadi semua itu gimana, sudah patah sebetulnya. Tantangan semisal Quran ini sudah patah, ini disepatahkan oleh semut, dipatahkan oleh jin. Misalnya Kes 72 ayat 1 sampai seterusnya itu yang berkata di situ siapa? Jin. Artinya jin ini adalah artinya Quran itu perkataan jin, perkataan semut, perkataan mereka, bukan perkataan Allah. Nah, itu yang perlu kita pahami. Makanya selalu dikatakan berkatalah semut. Jadi
Di sini kan berkatalah semut, wahai semut-semut. Nah ini wahai semut-semut ini kan perkataan semut, tapi masuk ke dalam Quran. Artinya ini yang di dalam Quran ini adalah perkataan semut. Maka patahlah tantangan semisal Quran tadi. Nah itu yang perlu kita pahami. Kadang misalnya dalam ke-11 saja ada burung yang berbicara, hut-hut itu. Ada yang orang saleh yang berbicara, ada kaum Tasamud, ada Ibrahim. Artinya bahwa bukan sebenarnya Ada lebah juga. Surat lebah. Iya, bukan perkataan Allah. Bukan perkataan pencipta, tapi perkataan orang-orang yang masuk ke dalam Quran. Artinya bahwa Quran ini sebenarnya hanyalah translate dari orang-orang, dari semut, dari lebah, dari batu, dari pohon. Kan gitu. Jadi fungsi Allah ini sebenarnya dalam Al-Quran ini hanyalah tukang translate. Nah itu yang perlu kita pahami. Bukan perkataan Allah yang sebenarnya. Kalau perkataan yang sebenarnya apa? Misalnya dikatakan yang asli perkataan Allah di sini hanyalah Qiyas 70 ayat 40. Coba dibuka dulu Pak. Yang asli Qiyas 70 ayat 40. Itu baru asli. Biar kita paham. Berarti Pak Garnet, Ya. berarti Nabi Sulaiman itu diutus untuk semut, Pak ya? Kan setiap nabi kan berbicara atas kaumnya kan? Berarti Nabi Iya. Sulaiman diutus untuk semut. Nah itu yang asli. Jadi kita harus apa? Harus pahami bahwa sebenarnya ini sudah patah dalam apa? Tantangan semisal ternyata yang berbicara di dalam langsung berarti ini atau si Swipe ya. Misalnya dalam case 11 ayat 8586 itu Swipe yang berbicara. Case 11 ayat misalnya itu antara itu Ibrahim dan soal jawab. Nah ini maka aku bersumpah ini merujuk kepada Allah. Hanya inilah yang mengatakan bahwa Allah ini yang ada dalam Al-Quran ini. Aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Artinya masih dia membandingkan dirinya bahwa dia setara dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Artinya ada Tuhan yang lain. Maka aku bersumpah demi Tuhan. Sebetulnya dengan Tuhan itu ya. Kalau dalam bahasanya dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami maha kuasa. Sebetulnya itu yang apanya. Sesungguhnya kami maha kuasa. Itu sebetulnya dalam bahasa aslinya. Cuman di sini ada berapa Tuhan? Yang jadi pertanyaan di sini, ada berapa Tuhan di sini? Nah itu yang perlu dipahami. Tapi tetangga kita ya tidak ngerti. Siapa yang berbicara? Kadang-kadang dalam case 11 ayat 70, 73 sampai 80 itu yang berkata di situ malaikat. Berarti Allah itu hanyalah tukang translate. Jadi Case 15 seperti itu perkataan orang kafir. Case 15 ayat 6. Perkataan orang kafir. Artinya orang kafir di situ yang berkata cuman Allah hanya dengar-dengar lalu dimasukkan ke dalam Quran kan gitu. Lalu jadilah dia jadi Quran. Tapi ditantang tadi dalam apa itu 1788. Buatlah satu surat, ajak penolong jin dan segala macam. Buat semisal satu surah katanya. Nah ini yang harus kita pahami. Bahwa sebenarnya ini gugur. Bukan perkataan Allah. Bahwa Quran ini bukan perkataan Allah. Nah itu. Jadi tetapi diyakini malah mimpi ya. Al-Isra ayat 17 ayat 1 itu mimpi itu. Tapi masuk ke dalam Al-Quran. Diyakini dan dibahas. Mimpi dibahas. Aduh, beli aja buku 1001 tafsir mimpi udah selesai. Habis.
lalu cari besok beli nomor. Makanya dari tadi, aduh, jangan-jangan nanti terbangun nanti dari mimpi siapa itu Pail ini, kupikir rupanya terbangun juga. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita pahami ya. Berkatalah semut, artinya yang berkata dalam Al-Quran itu adalah semut. Jadi bahwa Quran ini menantang untuk membuat semisal dengannya, tapi padahal isinya adalah kutipan dari perkataan-perkataan makhluk lain, seperti perkataan burung hut-hut lah, semut lah, laba-laba lah, apalagi lebah lah yang berkata, dikutip, ditranslate sama Allah, kemudian dimasukkan jadi ke Quran. Tetapi harus dibahas. Berarti Allah itu hanya tukang translate, menterjemahkan. Lalu perkataan dari misalnya Ibrahim yang berbahasa berbahasa Aramaik, diterjemahkan. Berarti kerjaan Allah itu hanyalah tukang terjemah. Bahkan perkataan Umar masuk ke dalam Quran. Makanya dikatakan Allah pernah menyetujuiku dalam 3 hal, yaitu tentang hijab makam Ibrahim dan istri-istri Nabi. Itu sudah sering kita bacakan. Artinya bahwa perkataan Umar itulah yang masuk ke dalam Al-Quran. Tetapi diyakini sebagai perkataan Allah. Kan gitu. Aneh. Lalu ditantang membuat satu surah. Rupanya perkataan Umar. Nah, jadi hal-hal seperti ini saya rasa kalau bisa saudara-saudara dari seberang mengertilah perkataan siapa sebenarnya yang ada dalam Quran ini. Apakah perlu dibahas? Apakah perlu signal diyakini? Saya yang bermasalah ya. Iya. Gimana? Bisa diterima? Iya, dengar Pak, dengar. Coba dibuka hadis Bukhari 4123. Itu perkataan apa? Perkataan siapa? Si Umar bin Khattab. Atau gini ya, hadis Muslim 4412 itu perkataan Umar bin Khattab yang masuk ke dalam Quran. Halo Pak? Iya dengar. Halo? Pak. Ya, tapi dengar. Enggak nampak. Ini kalau enggak saya bacakan aja ya. Hadis Muslim 4412. Coba saya buka dulu ya. Hadis Muslim 4412. Saya coba buka hadis Muslim 4412. Jadi dikatakan di sini, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal, yaitu tentang makam Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Nah, kalau kita cari itu dalam Al-Qur'an, kalau kita cari ini dalam Al-Qur'an tentang perang Badar, tentang hijab, bisa kita cari itu di mana ya? Di misalnya Qiyas 2 ayat 125 itu tentang makam Ibrahim. Kalau bisa dibuka, buka. Lalu peristiwa tentang makam Ibrahim nggak apa-apa, udah tahu. Lalu kalau enggak saya bacakan dari sini ya, dikatakan dalam Qiyas 2 ini perkataan Ibrahim ini. Perkataan dari Umar bin Khattab ini 125. Nah, dikatakan di sini, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah dalam kurung Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang
yang tawaf, dan yang itikaf, yang ruku, yang sujud. Nah itu perkataan dari Umar bin Khattab ini. Lalu tentang peristiwa hijab itu kes 33 ayat 59. Coba kita baca 3359. Surat Al-Ahzab itu. Ya, 3359. Saya bacakan dulu ya. Itu perkataan dari Umar. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Lalu tentang tawanan perang Badar, coba 8 ayat 67. Itu perkataan Umar semua. 867. Saya bacakan aja dari sini. Atarim juga berarti ada banyak, Pak. Atarim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai Atarim, tawanan. Atarim 5 juga kan? Iya, Atarim 5. Yes, Atarim 66 itu, 5. nah itu merujuk pada hadis Bukhari 4125-23 itu. Kalau ada Ya, Bukhari artinya. 387 juga. 387 juga. Bukhari. Iya. Nah itu semua perkataan. Lalu Iya, itu juga adalah perkataan ini dari Umar. Allah. Jadi sebenarnya nggak cuma 3. Iya. Ya banyak perkataan Umar. Bahkan tentang merubah kiblat juga itu sebetulnya perkataan Umar juga itu. Tetapi ditantang tadi membuat semisal Quran, ternyata manusia yang berbicara di sini. Itu yang perlu dipahami dalam membaca atau memahami Quran. Nah, di sinilah perlu kehati-hatian. Jadi semua ini kes 2 ayat 23, 1788 atau 1113 itu patah semua. Patah tantangannya itu. Membuat semisal Quran. Karena yang berkata adalah semut, adalah jin, adalah si Umar, adalah si Maha, siapalah. Ternyata mana yang perkataan Allah yang tadi mempertanyakan dirinya. Malah dia menyaksikan dirinya, kemampuan katanya Maha Kuasa, tapi menyaksikan dirinya malah mempertanyakan kemampuan dirinya. Bagaimana aku bisa mempunyai anak padahal tidak mempunyai istri. Ke-11 ayat Al-An'am 101. Al-An'am 101. Iya, 101. Yes, Al-An'am ayat 101 ya. Mempertanyakan kemampuan dirinya padahal Maha Kuasa. Nah, ini yang sebenarnya yang tidak dipahami oleh saudara kita ini. Makanya ya kita cuman maklum aja lah. Yang berbicara di sini sebenarnya siapa? Adalah yang batu melarikan baju Musa, adalah pohon gargat, ada pohon apalah berbicara, ada lizard atau cecak lah. Dan anehnya mimpi juga jadi masuk kitab suci dan diyakini, diperdebatkan, dibawa ke meja perundingan, ke meja perdebatan yang mimpi orang. Jadi saya hanya bisa tertawa lah mendengar. Aduh. Yang paling konyol begini Pak Garnet. Kolonya kan kali sama orang kafir kan, tapi perkataan orang kafir bisa masuk ke Quran. Perkataan orang kafir, perkataan si mereka, perkataan si dia, perkataan kasihan kita sebenarnya. Tapi menantang. Padahal cuma mimpi. Jadi saya rasa begitu saja Pak. Terima kasih. Iya, kita fokus balik lagi ke topik kita ya. Terima kasih Pak Garnet. Ini ada Pak Garnet, ada Pak siapa nih pakai bahasa Ibrani. Tulisan bahasa Ibrani, bacanya apa nih Pak? Shalom. Bahasa Ibrani Pak. Iya, Frans. Shalom. Itu ya Frans. Pak Frans, silakan. Itu pakai itu Frans pakai bahasa Ibrani ya. P, res ya, alef,
Nun Samek. Ya, jadi Franz. Oke. Ya. Oh, Ya, memang jadi saya dalam mau perdebatan jadi saya mau agak order tulisan Waranai pakai bahasa Ibrani, Pak ya. bisa aja, Pak. Ya, Oke, Pak. coba harus disetting itunya apakah dalam bahasa Hebrew, apa Iya. handphonenya atau komputernya itu. Kalau saya kan pakai handphone, Pak. Oh iya iya. Oke. Iya, iya. Lanjut. Jadi memang sudah berbeda lah ajarannya dari umat sebelah dengan Alkitab itu, dari kitab tanah sampai Wahyu juga udah berbeda, Pak. Ya, tentang anak-anak Allah ya, anak-anak Tuhan. Kan di Keluaran 4 ayat 22 itu udah jelas, 22 sampai 23 kalau nggak salah ya. Jadi saya bacakan aja ya, Pak ya. Maka Iya. engkau haruslah berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jikalau engkau menolak membiarkan pergi, maka aku akan membunuh anak-anakmu yang sulung. Jadi sudah jelas itu berbeda dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi dari Arab ya. Yaitu ada di surat Al-Maidah ayat 18, Pak. Coba dibuka, Pak. Bentar ya. Al-Maidah. Iya. Kias 5 ayat 18 ya. Iya. Oke. Bentar ya. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Dalam kurung, kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia dalam kurung biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Oh, dia nggak mau ucapan mengenai anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Iya. Jadi Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini menolak ada Allah itu punya anak. Jelas itu. Dan karena dia nggak ada istri, Pak. Dia nggak iya. punya istri. Jadi nggak bakal punya anak kalau nggak ada istri. Lebih hebat Makanya saya Maryam, bilang, Pak Emen. makanya saya bilang kalau sama anak tangga, saya sama tangga aja nggak ada istri punya anak. Iya, lebih hebat Maryam dong, Pak. Maryam nggak punya suami tapi bisa punya anak. Gimana itu, Pak? Iya, kalah Ya, dia lah. Saya sih pernah berdiskusi ya dengan tetangga itu, ya saya jawabnya, wah lebih hebat aja pohon pisang. Pohon pisang kan tidak punya istri, punya bapak juga. bisa Tapi punya anak. Iya. Anak Masa pisang. Tuhan saja nggak bisa punya anak. Apa dia yang bisa berkuasa, bisa punya anak, tanpa pun punya istri pun bisa lah. Nah, Bawang itu jelas. aja kalah dia sama bawang. Anak bawang. Ya. jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelah ini berbeda ya, jelas itu. Ajaran Yesus juga berkatakan di Matius 5 ayat 9 ya, dikatakan sebentar saya buka kitabnya. Matius 5 ayat 9 ya. Matius 5 ayat 9. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, jadi jelas ajaran Yesus yang di Alkitab ini sudah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi umat sebelah ya, jelas berbeda. Dan firman-firmannya pun berbeda, Pak. Kalau kita mau pelajari ya di contoh ya di Keluaran 7 ayat 8 sampai 12. Di situ kan Tuhan menyuruh
menyuruh Musa untuk mengatakan kepada Harun ya, supaya waktu menghadap Fir'aun, supaya Harun tuh melemparkan tongkatnya di hadapan Fir'aun ya. Dan itu dilakukan oleh Harun, tertulis jelas di ayat 10-nya ya. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di hadapan Fir'aun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Ya, ayat 11. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang yang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat hal yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Ya, ayat 12-nya ini yang jelas ini. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun ya menelan tongkat-tongkat mereka. Coba Pak Emen buka surah Quran surah Al-A'raf ayat 116 sampai 117. Yes. Al-Araf. QS7 ya, QS7 ayat 116 sampai 117. Apa ya? Ya. Surat Al-A'raf itu. Oke. Kita lihat di surat Al-A'raf ya. Ayat 107. Ya. Mau dibaca, Pak? Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Nggak usah pakai sebenarnya juga, orang udah tahu itu ular ya. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, dalam kurung kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya. 109, pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai. Ayat 110, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Dalam kurung Fir'aun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan? Ya, ayat 111, pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan dalam kurung ahli-ahli sihir. 112, supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai. Ayat 13, dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Firaun mengatakan, dalam kurung apakah sesungguhnya kami akan mendapat upah jika kamilah yang menang? Firaun menjawab, ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat dalam kurung kepadaku. Ayat 115, ahli-ahli sihir berkata, hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami akan melemparkan? Ayat 116, Musa menjawab, lemparkanlah dalam kurung lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak ikut takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar dalam kurung menakjubkan. 17, dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu, maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. 18, karena itu nyatalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. 19, maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. 120, dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud. Oh gitu. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun. Ya, Pak, kalah dia, Pak. Jadi langsung merebahkan diri dan bersujud. Lanjut, Pak. Pak Frans? Sudah selesai, Pak? Halo, Pak Frans? Kedengaran ya? Nggak kedengaran, Pak. Lanjut. Bapak tadi masih mute. Jadi kan di ayat 117-nya itu kan Allah SWT memerintahkan Musa yang melemparkan tongkat kan, Pak? Iya. Ya, kalau itu kan berbeda dengan firman Tuhan di Keluaran 7 ayat 8 sampai 12 itu.
Itu Iya, Harun yang melemparkan tongkat iya, atas perintah Tuhan di ayat 9-nya. Di ayat Keluaran 7 ayat 9 itu kan perintah Tuhan. Jelas iya. itu. Jadi Banyak. firman-nya berbeda. Jelas. Jadi mau dibanakan lagi Tuhan yang dikatakan mereka Tuhan yang sama, tapi kok firman-nya berbeda, ya bagaimana? Kita hanya tertawa saja. Juga ada lagi yang jelas ya mengenai Ibrahim ya Pak ya. Ibrahim itu kan kalau di Al-Quran sendiri itu di surat Al-Anbiya ayat 60 itu disebut pemuda Pak. Ya, pemuda. Jadi sejak muda sudah bernama Ibrahim. Artinya Ibrahim ini nggak pernah ganti nama dari mudanya. Berbeda dengan kisah Abraham di kitab Kejadian 17 ayat 1 dengan 5 sampai 5. Itu kan Abraham itu kan nama yang diberikan Tuhan kepada Abram ketika Abram berumur 99 tahun kan. Jadi jelas ini firman yang berbeda, dua kitab berbeda firman. Siapa yang berfirman? Nah, jadi kalau menurut pandangan saya sih itu Nabi Arab sendiri yang berbicara begitu Pak. Untuk lebih jelasnya itu coba buka Pak Warane buka QS 11 QS Hud ya, surah Hud ayat 3 Pak. Surah Hud ayat 3. QS 11 ayat 3 Pak. Halo. 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 Kedengaran Ya. Pak, kedengaran. Terus. Kedengaran ya? Iya, QS 11 ayat 3 itu kan jelas itu. Coba ada yang bisa bacain nggak ya? Waranenya ini 11, sinyalnya 11 ya ayat 3. Iya, ayat 3. Saya bacakan ya, gitu ya. Ya. 11 ayat 3. Ya. Saya bacakan sebentar ya. Ayat 3. Dikatakan di sini, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan dan bertaubat kepadanya. Dalam kurung, jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik dalam kurung terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap orang yang mempunyai keutamaan dalam kurung balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Begitu isinya. Nah, itu ayat-ayat yang terakhir itu kata-kata yang terakhir, aku takut kamu akan ditimpa apa itu? Azab ya. Iya. Nah, siksa. Siapa yang berkata aku takut siksa, di situ? Hari kiamat. Coba kita berpikir aja. Siapa yang berkata aku takut di situ? Cuman apakah Tuhan? Apakah malaikat? Begini, aku takut itu menurut pakai huruf kecil dia ya, berarti bukan Tuhan. Kalau itu menurut pengakuan mereka, nah begitu. Iya. Berarti bukan Tuhan. Jadi kalau dibaca dari ayat 1 sampai 3 itu tidak ada kata kul. Itu katakanlah, kalau kul kan katakanlah. Artinya kan biasanya Allah SWT kan menyuruh katakanlah begitu, katakanlah. Nah, dari surat Hud ayat 1 sampai 3 itu tidak ada. Iya. Atau kola ya kan, ya itu kan tidak ada kata-katakanlah. Artinya ini Nabi Muhammad sendiri yang berfirman di ayat 3 itu. Betul apa tidak Pak? Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu, ya kan? Dari perpuluhan ayat 3 aja sudah jelas itu. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu, ya kan? Nah, di kata-kata kalimat terakhir itu ada kata aku takut kamu akan ditimpa azab. Dari ayat 1 surat Hud itu tidak ada kata katakanlah itu kan, ada kola atau kul ya. Itu tidak ada. Jadi ini apa secara tidak langsung kelihatan gitu loh bahwa Nabi sendiri yang berfirman di ayat itu. Bukan Allah SWT ya atau Tuhan. Begitu, Pak.
Jadi Iya. kalau menurut saya ya seperti tadi yang siapa Bapak bilang ada siapa perkataan Umar bin Khattab bisa masuk ke Quran, ya itu kan usulan dari sahabat-sahabat Nabi sendiri. Nah, kok bisa masuk dalam ayat-ayat ini? Ya kan? jadi jelas itu. Ya, silakan dilanjut yang lain biar saya juga menyimak lagi. Silakan, Pak. Oke, Pak Ganet, saya rasa topik kita sudah ini ya bisa dipaham ya, bahwa tuduhan polemikus Muslim seperti Rifa Wa'waw terhadap pengajaran Kristen tentang anak Tuhan itu dengan sendirinya telah rontok ya, bahwa ajaran Tuhan itu katanya dari Yudaisme dengan campuran dengan filosofi Yunani pagan, padahal dia sendiri tidak paham di Al-Qur'annya sendiri itu anak Tuhan, konsep anak Tuhan, anak Allah itu sering disebutkan di dalam Al-Quran seperti Uzair yang disebut sebagai putra Allah, bahkan malaikat juga adalah putra Allah. Jadi tuduhan seperti itu sangat mudah untuk dipatahkan. Tetapi ketika kita membahas lebih dalam lagi siapa Uzair ini, ternyata Nabi sendiri kebingungan dengan Uzair ini. Siapa sebenarnya Uzair ini? Ya, di hadis Sahih Al-Bukhari 6886, hadis Sunan Abu Daud 4054, Nabi pun kebingungan. Dia katakan dia nabi atau bukan, kan gitu. Nabi aja bertanya. Ya, kemudian di Qiyas 2 ayat 259 dan tafsirnya juga terdapat kontradiksi kapan sebenarnya Uzair ini. Ada yang menyebutkan dia Esra, ada yang menyebutkan hidup di zaman Ibrahim, ada yang menyebutkan hidup di zaman Musa, nggak jelas. Tetapi terjawab sudah dari Musnad Ahmad 19733 bahwa cerita Uzair ini hanyalah mimpi dari Tufail bin Sakwarah yang adalah saudara seibu, kakak atau adik dari Aisyah ini. Jadi itulah ya, terjawab sudah. Banyak sekali cerita-cerita mimpi, cerita-cerita dongeng yang masuk di dalam kitab suci mereka. Dan jelas tuduhan mereka mengatakan bahwa ajaran Kristen mengikuti ajaran pagan Yunani itu sama sekali salah karena ketidakpahaman Muslim sendiri dengan kitabnya. Oke, itu saja sebagai ringkasan. Pak Ganet, sampai jumpa ya. Pak Fran, sampai jumpa lagi. Iya, Terima kasih untuk kontribusinya dan teman-teman di live chat. Semua yang baru masuk juga silakan untuk menulis sesuai dengan keinginannya. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan mengasihi Anda, teman-teman. Salam kebaikan. Amin. Haleluya. Thank you, Pak Frans.